Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagur risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi hatta jihadah hatta atahul yakinu wa tarakana alal mahajjah bayda lailuha kana rihala yazigu anha ila halik fa salawatullahi wa salam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsil khati'ah usikum wa nafsil khati'atul mudnibah bittaqwallahu fa innallaha ma'al ladzina taqwa wal ladzina hum muhsinun. Qala Allahu fi kitabi hazir, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya keduanya yang dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, beliau dan para sahabatnya menghadapi beragam tantangan, dari mulai caci maki, tuduhan palsu, intimidasi, pemboikotan, pengucilan, serta penjarahan hingga kekerasan fisik, baik yang ringan hingga yang berujung pada kematian. Semua itu mereka lewati selama 13 tahun dengan penuh kesabaran dan ketabahan tanpa melakukan perlawanan yang secara fisik. Hingga akhirnya pada musim haji tahun 11 kenabian, Allah mempertemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa orang penduduk Madinah yang akhirnya menyatakan keislaman mereka dan menawarkan pembelaan dan jaminan keamanan kepada beliau jika beliau pindah ke negeri mereka. Maka pada tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggalkan kota Makkah untuk berhijrah menuju kota Madinah setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kaum musyrikin kota Makkah tengah bersekongkol merencanakan pembunuhan terhadap beliau. Setelah melakukan perjalanan penuh liku bersama sahabat setia beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, akhirnya pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian beliau atau tahun 1 Hijriah, beliau sampai di kota Madinah dan disambut dengan sangat meriah dan penuh sukacita. Kita lihat bahasanya penduduk Madinah itu sangat menyambut Nabi dulu, dan kala itu mayoritas penduduk Madinah telah memeluk agama Islam. Subhanallah. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan kota Makkah dan menetap di kota Madinah, namun kaum musyrikin Makkah masih terus berupaya menghentikan langkah dakwah beliau. Mereka memprovokasi kaum musyrikin di Madinah untuk membunuh atau mengusir beliau. Jadi mereka yang di Mekah masih memprovokasi yang ada di Madinah. Di samping itu, mereka dari waktu ke waktu terus menebar ancaman akan mengirimkan pasukan untuk menyerbu kota Madinah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sejak kedatangan mereka di kota Madinah selalu dalam kondisi siaga dan tidak pernah berpisah dengan senjata mereka. Bahkan pada saat tidur pun mereka senantiasa berteman dengan senjata mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kondisi genting tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kaum muslimin untuk berperang melawan musuh mereka dan menjanjikan kemenangan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, azina lillazina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir, yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Quran surah Al-Hajj ayat 39. Kemudian Allah berfirman di surah yang lain yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu insurullaha yansurkum wa yunabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surah Muhammad ayat 7. Demi menindaklanjuti izin dan janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mulai melakukan aktivitas militer dengan mengirimkan pasukan-pasukan kecil ke beberapa daerah di sekitar Madinah dan jalur perjalanan menuju Mekah untuk berjaga-jaga. Hal ini beliau lakukan dalam rangka menjalin perdamaian dengan beberapa suku yang ada di sana, di samping untuk memberikan sinyal kepada suku Quraisy bahwa kaum muslimin tidak lagi lemah seperti dulu, namun mereka sekarang telah menjelma menjadi sebuah kekuatan yang baru. Maka pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, tepatnya 18 bulan sejak kepindahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, bentrokan secara fisik dan perang terbuka antara kaum muslimin dan kaum musyrikin kota Mekah tidak terhindarkan lagi. Bermula dari sampainya informasi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang bergeraknya kafilah dagang kaum musyrikin Mekah menuju negeri Syam pada bulan Jumadat Tsaniyah di tahun yang sama dengan membawa harta dan perniagaan yang sangat banyak. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW bersama 50 orang sahabatnya dengan persenjataan lengkap bermaksud menyergap kafilah tersebut dan merampas seluruh hartanya sebagai balasan atas penjarahan yang dilakukan kaum kafir Mekah terhadap harta benda kaum muslimin di sana, dan sebagai upaya untuk melemahkan kekuatan Mekah dengan cara menghancurkan perekonomian mereka. Hanya saja ketika beliau sampai di sebuah tempat yang bernama Zi al-Shirah, beliau mendapati kafilah tersebut telah berlalu beberapa hari sebelumnya. Namun demikian, Rasulullah SAW masih mempunyai kesempatan untuk menyergapnya pada saat kepulangan mereka beberapa bulan setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka 3 bulan sejak kejadian itu, tepatnya pada bulan Ramadan di tahun yang sama, tibalah saat kepulangan kafilah dagang tersebut. Kafilah ini membawa harta benda yang sangat banyak, jumlahnya terdiri dari 1000 ekor onta dengan muatannya yang bernilai tidak kurang dari 50.000 dinar emas dan hanya dikawal oleh 40 orang saja. Mendengar informasi kepulangan kafilah tersebut, Rasulullah SAW segera memobilisasi para sahabatnya untuk pergi menyergapnya. Maka berangkatlah beliau dengan pasukan yang terdiri dari 313 tentara dengan persenjataan seadanya menuju padang Badar yang diperkirakan akan dilalui oleh kafilah tersebut. Hanya saja Abu Sufyan, sang pimpinan rombongan kafilah tersebut, senantiasa waspada dan mencari informasi tentang kondisi jalur yang akan dilewatinya, hingga akhirnya sampailah kepadanya berita bahwa Rasulullah SAW bersama pasukannya sedang menuju padang Badar bersiap untuk menyergapnya. Maka dengan segera diutusnya seseorang menuju Mekah untuk mengabarkan bahwa harta perniagaan mereka sedang terancam bahaya. Selanjutnya arah rombongan kafilah yang semula menuju padang Badar dialihkan melewati jalan lain melalui jalur pantai. Mendengar harta perniagaan mereka dalam keadaan bahaya dan kemungkinan akan disergap oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka kaum musyrikin Mekah menggalang pasukan berkekuatan lebih dari 1000 prajurit di bawah komando Abu Jahal. Selanjutnya mereka bergerak cepat menuju padang Badar dengan penuh kesombongan dan kecongkakan sebagaimana digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Yang artinya, dan janganlah kamu berlaku seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan masuk ria kepada manusia serta menghalangi dari jalan Allah SWT dan ilmu, dan Allah SWT meliputi apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-Anfal ayat 47.
Namun di tengah perjalanan mereka menerima surat dari Abu Sufyan yang memberitahukan bahwa harta perniagaan mereka telah selamat dan lolos dari sergapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya menghimbau mereka agar kembali ke Mekah dan tidak melanjutkan perjalanan menuju Badar. Namun Abu Jahal, panglima pasukan Mekah, menolak himbauan tersebut dan dengan sombong berkata, "Demi Allah, kita tidak akan pulang hingga kita mendatangi Badar." Kemudian tinggal di sana selama 3 hari untuk berpesta pora, menyembelih onta, makan dan mabuk-mabukan dengan iringan lagu para biduanita, sehingga seluruh bangsa Arab mendengar tentang kita, tentang perjalanan kita dan berkumpulnya kita di sana, sehingga mereka akan segan terhadap kita selamanya. Begitu maksud beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya perubahan keadaan yang begitu cepat ini di luar perhitungan Rasulullah SAW, di mana tujuan beliau semula sekadar ingin menyergap perniagaan yang hanya dikawal oleh 40 orang saja, kini berbalik harus berhadapan dengan pasukan raksasa dengan persenjataan lengkap. Maka beliau segera melakukan rapat dengan pasukannya untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mereka menghadapi pasukan lawan yang besar tersebut. Namun para sahabat memperlihatkan sikap tidak sebagaimana yang beliau khawatirkan. Mereka menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada beliau. Bahkan Sa'ad bin Mu'az berkata, "Kami tidak akan merasa segan jika engkau mengajak kami bertemu musuh esok hari. Sesungguhnya kami adalah orang-orang tegar di dalam peperangan dan tangguh di dalam pertempuran." Mendengar itu Rasulullah SAW merasa lega dan bertambah semangat. Lalu beliau bersabda, "Siru wa absiru fa innallah azza wa jal qad wa'adani ihdatto ifatain wallahi la ka'anni ana anzuru ila ma'sari kaum." Yang artinya, bergeraklah dan bergembiralah kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadaku salah satu dari kedua kelompok, yaitu kafilah dagang Abu Sufyan dan perang. Pokoknya di sini Allah menjanjikan kemenangan, kata Nabi. "Demi Allah, seakan-akan aku tengah menyaksikan kematian musuh." Hadis riwayat Ibnu Ishaq dengan syahid yang banyak. Maka bergegaslah Rasulullah SAW membawa pasukannya mendahului musuh untuk menguasai sumur Badar, mengambil posisi strategis dan mendirikan pos komando. Lalu malam harinya mereka menginap di sana. Keesok, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keesokan harinya kedua pasukan saling berhadapan. Kaum muslimin telah mengambil posisi sesuai dengan formasi yang telah ditentukan sebelumnya, dan Rasulullah SAW memberikan beberapa instruksi kepada mereka. Lalu beliau kembali ke pos komando. Sementara Abu Jahal, panglima kaum musyrikin Makkah, meminta keputusan, dan dengan penuh percaya diri dia berkata, "Ya Allah, dialah, yakni Rasulullah, yang memutuskan rahim ke kami dan membawa sesuatu yang tidak kami ketahui. Karena itu hancurkanlah dia esok hari. Ya Allah, siapa di antara kami berdua yang lebih engkau cintai dan engkau ridhoi, maka berikanlah kemenangan baginya hari ini." Maka Allah menurunkan firman-Nya. Jadi Allah langsung merespon kata-kata dari Abu Jahal tadi. Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni ankum fi'atakum syai'a walau kasurat wa annallaha ma'al mu'minin." Jika kamu di sini maksudnya orang-orang musyrikin, kata Allah, mencari keputusan, maka telah datang kepadamu, dan jika kamu berhenti, maka itulah yang lebih baik bagimu, dan jika kamu kembali, niscaya kamu kembali pula, dan pasukanmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu suatu bahaya pun, biarpun dia banyak. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Jadi di sini Allah menegaskan bahwasanya Allah menyertai orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perang terus berkecamuk dan tanda-tanda kekalahan di pihak kaum musyrikin makin terlihat jelas.
dua prajurit Rasulullah SAW yang masih berusia remaja, yaitu Mu'az bin Amr dan Mu'az bin Afra, berebut dan bersaing untuk membunuh Abu Jahal, sang panglima musuh, hingga keduanya berhasil menghabisi nyawanya. Setelah itu, satu demi satu para kesatria musuh terbunuh dan akhirnya perang berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Sedangkan kaum musyrikin Makkah mengalami kekalahan telak di luar dugaan mereka. Secara logika, seharusnya mereka memenangkan pertempuran tersebut karena jumlah mereka jauh lebih banyak daripada kaum muslimin pada saat itu, karena 1000 banding ratusan saja. Namun Allah berkehendak lain. Mereka malah mengalami kekalahan besar dengan jumlah tentara yang tewas mencapai 70 orang dan yang tertawan 70 orang pula. Sedangkan korban pada pasukan kaum muslimin hanya 14 orang syuhada. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambi innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqal aqwa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jawli ni'matika wa tahla afiatik wa fuja'ah ni'matik wa jami'a sakhatik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.